Shalom adik-adik semuanya. Siapa yang di sini sudah siap untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan? Boleh angkat tangan di rumah ya. Oh iya, sebelum itu perkenalkan, namaku Kak Ella. Dan hari ini Kak Ella mau menyampaikan satu kisah Alkitab yang luar biasa, yaitu kisahnya dari Kain dan Habel. Pasti adik-adik semua gak asing ya sama kisah satu ini. Nah sekarang yuk kita mau sama-sama buka di Kejadian 3 ayat 2 sampai 26. Boleh dibuka Alkitabnya masing-masing ya. Kejadian 3 ayat 2 sampai 26. Oke, secara singkatnya nih ya Kak Ella akan menceritakan gitu ya. Kisah Kain dan Habel adalah sepasang kakak dan adik nih ya. Seperti boneka ini ya, kakak dan adik gitu. Nah mereka berdua adalah anak-anak dari Adam dan Hawa gitu. Ceritanya ya, Kain dan Habel ini mau mempersembahkan korban syukur gitu untuk Tuhan. Kalau kita kan biasanya di gereja suka ngasih persembahan gitu ya di amplop. Nah kalau di zaman dahulu Kain dan Habel itu mempersembahkan sebuah barang gitu ya. Kalau misalkan Kain itu mempersembahkan hasil panen, kalau Habel itu mempersembahkan domba anak sulung ke Tuhan. Tapi ya di sini Kain itu gak suka gitu sama si Habel, karena persembahannya Habel itu diterima oleh Tuhan sedangkan dia enggak. Dan bahkan nih ya, Kain itu hampir mau membunuh si Habel loh. Wah, Tuhan kan gak suka ya dengan perbuatan itu. Nah terus Kak Ella juga mau ajak kita sama-sama untuk baca di Ibrani 13 ayat 15. Kak Ella akan bacakan untuk adik-adik semuanya ya. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Terus kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari kisahnya Kain dan Habel? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama adalah hindari iri hati. Apa? Hindari iri hati. Ayo loh, siapa yang masih suka iri hati nih? Nah dalam Kejadian 4 kita belajar ya, kalau Kain ini menjadi panas gitu ya, karena ditolak persembahannya sama Tuhan. Sementara persembahan adiknya itu diterima gitu. Nah mungkin aja nih ya, dia ini kebawa emosi gitu ya. Kenapa sih Tuhan kok persembahannya Habel yang diterima sedangkan aku enggak? Padahal kan kita semua itu sama ya di hadapan Tuhan ya gitu. Nah Tuhan sendiri juga berfirman gitu, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini ada di Keluaran 20 ayat 17. Jadi jangan sampai kita iri hati gitu ya sama adik kita, kakak kita atau siapapun gitu ya. Nah yang kedua adalah mengendalikan emosi negatif atau emosi yang tidak baik gitu ya. Nah ketika persembahan Kain ditolak gitu, ia menjadi sangat marah dan wajahnya ini kayak murung gitu ya, kayak kita gitu ya kalau misalkan melihat temen dikasih lebih baik, lebih disayang sama orang tua gitu ya, kita jadi iri, kita jadi kayak males aku. Nah Tuhan tuh memperingatkan si Kain ini gitu, bahwa jika ia tidak mengendalikan emosinya, dosa sudah mengintip dari balik pintu. Bahkan marah-marah itu termasuk dosa loh ya. Jangan kita suka marah-marah ya. Jadi kita belajar untuk penting mengendalikan emosi kita gitu ya. Gak boleh sampai dibiarkan gitu. Makanya gak heran gitu, penguasaan diri merupakan salah satu buah-buah roh di Galatia 5 ayat 23 ya gitu. Jadi sudahkah kita menguasai diri kita sendiri? Yang ketiga, kita perlu untuk tanggung
bertanggung jawab terhadap sesama. Ini ada di Kejadian 4 ayat 9 gitu. Nah, ketika ditanya Tuhan tentang keberadaan Habel, Kain menjawab dengan pertanyaan yang terkenal gitu ya. Apakah aku penjaga adikku gitu? Pertanyaan ini tuh mengungkapkan penolakan Kain nih untuk menerima atas diri saudaranya. Kayak, emang siapa aku? Emang aku jadi penjaga adikku gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Padahal gitu ya, kita semua ini kan memiliki tanggung jawab yang sama gitu ya. Baik kepada saudara kandung atau bahkan sama orang yang kita enggak kenal gitu. Kita dipanggil untuk saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Dan yang keempat, pengampunan dan penebusan. Ini ada di Kejadian 4 ayat 15. Bisa dibaca bareng-bareng ya nanti di rumah. Nah, walaupun Kain melakukan dosa yang sangat besar, Tuhan tetap memberikan tanda perlindungan gitu kepada Kain gitu. Ini mengajarkan kalau kita itu perlu gitu mengampuni sesama, karena Tuhan juga sudah mengampuni kita loh gitu. Tidak peduli seberapa kita jatuh dari dosa, itu pasti selalu ada jalan kembali kepada Tuhan. Dia selalu siap untuk mengampuni dan memulihkan kita asalkan kita datang kepadanya, sujud sama Dia, bertobat, berdoa sama Tuhan. Dijamin deh Tuhan pasti akan luluh gitu. Nah, terus apa ya yang perlu kita terapkan sehari-hari gitu? Yang pertama, Tuhan telah memberikan kepada kita korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Karena Dia perlu untuk mati untuk setiap kita. Maka dari itu kita harus mempersembahkan hati kita yang terbaik, mempersembahkan hidup kita di gereja, di sekolah, di PPA, dan dimanapun kita berada. Lalu yang kedua, ayat hafalan atau ayat emas kita mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan korban pujian, dan kita dapat melakukannya dengan menyanyikan lagu-lagu kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Semuanya pasti sudah hafal ya lagu-lagu rohani yang sering kita dengar. Itu bisa kita kasih ke Tuhan sebagai persembahan yang harum buat Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Dan yang keempat, kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, sekian untuk pemuritan hari ini. Kak Ella harap teman-teman semuanya dapat mengerti ya. Oke, see you dan Tuhan Yesus memberkati.